Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clarissa Artamevia dan rekan-rekan saya atau teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya M. Royhan Firdaus. Perkenalkan, nama saya Rasel Fajrindawa, absen 25. Perkenalkan, nama saya Septina Wulandari, absen 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Setiawan, absen 07. Perkenalkan, nama saya Dimas Satrio Aradia, nomor absen 9. Nama saya Zelina Yuazano. Baik, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan atau mempresentasikan mengenai reformasi gereja. Reformasi gereja memiliki beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, latar belakang, yang kedua, proses terjadinya, yang ketiga, tokoh-tokohnya, yang keempat, dampak di dunia. Baik, pembahasan yang pertama akan saya sampaikan saya sendiri. Jadi, proses reformasi gereja dipicu beberapa faktor, antaranya 1. Praktek jual beli indulgensi atau pengampunan dosa oleh Gereja Katolik. Maksudnya, Gereja Katolik Roma menjual perjanjian atau surat ampunan dosa ketika di akhirat kelak. Yang kedua, praktek simoni atau jual beli jabatan di Gereja Katolik Roma. Pada masa ini, orang kaya atau bangsawan dapat membeli jabatan uskup atau kepala biara untuk keluarganya, terlebih lagi keluarga terdekatnya. Yang ketiga, tuduhan korupsi dan nepotisme di Gereja Katolik Roma. Artinya, paus-paus di Roma dianggap korupsi karena mengangkat kerabatnya sebagai petinggi gereja. Bahasan kedua tentang proses terjadinya reformasi gereja. Awal terjadinya reformasi gereja ini muncul atau terjadi di Jerman. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya reformasi gereja di Jerman, yaitu sekitar abad 15 sampai 16 Jerman masih merupakan negara agraris yang terbelakang dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Kuatnya pengaruh Katolisme yang bersifat konservatif di Jerman, banyaknya penjualan surat-surat pengampunan dosa di Jerman melebihi negara-negara Eropa lainnya. Sebagian besar rakyat Jerman yang berprofesi sebagai petani, yang merupakan kelompok sosial yang paling menderita akibat kekuasaan Katolisme, salah satunya dengan adanya pajak-pajak yang sangat memberatkan rakyat. Pembahasan 3. Tokoh dalam reformasi gereja. 1. Martin Luther. Martin Luther lahir pada tanggal 10 November tahun 1483 di Elsheben, Jerman. Seorang tokoh yang paling berpengaruh dalam gereja bahkan di kalangan Protestan. 2. Erasmus Desiderius Rotedarmus. Lahir pada tanggal 27 Oktober tahun 1466. Ia tinggal dalam biara Agustinus selama 5 tahun. 3. Zwingli. Zwingli lahir di Swiss pada tanggal 1 Januari 1484. Ia adalah pemimpin reformasi Swiss dan pendiri Gereja Informasi Swiss. 4. John Calvin. Johannes Calvin atau John Calvin lahir di Noyon, Kerajaan Prancis pada tanggal 10 Juli tahun 1509. 5. John Knox. Lahir sekitar tahun 1513 di Haddington. Ia adalah seorang tokoh yang mempengaruhi gerakan reformasi. 6. John Wycliffe. Ia lahir pada tanggal 1324. Ia adalah seorang pengajar di Universitas Oxford, Inggris. Pembahasan yang keempat yaitu reformasi gereja. Pertama, dampak sosial dan politik terhadap Eropa dan negara-negara Barat pada umumnya. Reformasi ini menimbulkan Western Christendom, sehingga munculnya negara-negara nasional kecil tanpa memiliki pusat kekuasaan
atau gembala politik seperti lembaga kepausan Roma. Tetapi dengan adanya gerakan reformasi Protestan ini juga lahirnya kekuasaan absolut di Eropa. Banyaknya pertingkaian antara Calvinisme dengan Katolik, peperangan saudara, dan penghancuran karya-karya seni, patung lukisan yang berbau Katolisisme. Reformasi juga harus bertanggung jawab atas terjadinya pembantaian massal dalam peristiwa berdarah pada malam St. Bartolomeus. Yang kedua, reformasi juga mengakibatkan terbelahnya agama Kristen menjadi sekte-sekte kecil. Lutherisme, Calvinisme, Anglikanisme, Quakerisme, Katolikisme. Meskipun ditinjau dari segi doktrin-doktrin fundamentalnya, sekte-sekte itu tidak memiliki prinsip yang berbeda. Tetapi timbulnya hal tersebut menyebabkan keretakan serius dalam agama Kristen. Akibat adanya sekte-sekte ini, Eropa terbelah menjadi secara keagamaan. Jerman Utara dan negara-negara Skandinavia, Swedia, dan Norwegia menganut Lutheranisme. Skotlandia, Belanda, Switzerland, dan Prancis menganut Calvinisme. Dan negara-negara Eropa lainnya seperti Spanyol dan Italia menganut Katolisisme atau Ortodoks. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.